Halo Sobat UNJ, gimana nih hasil SBMPTN-nya kemarin? Selamat ya untuk kamu yang sudah lulus di Universitas Negeri Jakarta melalui jalur SBMPTN. Nah, kalau Sobat UNJ boleh tahu nih, UNJ ini semakin diminati oleh para calon mahasiswa baru. Tentunya hal ini disertai dengan berbagai alasan. Yang pertama, UNJ ini lokasinya sangat strategis dan berada di pusat kota Jakarta. Kemudian, kualitas pengajaran yang UNJ tawarkan juga nggak kalah nih dengan PTN-PTN lainnya. Di samping itu, UNJ juga memiliki segudang fasilitas yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, nggak berhenti di situ nih. Untuk mahasiswa dan para alumninya juga disediakan banyak sekali kesempatan untuk magang, pertukaran mahasiswa, dan juga peluang-peluang kerja yang sangat menarik. Nah, buat kamu, Sobat UNJ, yang belum berkesempatan menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Negeri Jakarta, jangan berkecil hati, karena masih ada satu jalur lagi yang bisa kamu coba, yaitu Penmaba UNJ. Nah, kali ini kita akan berbincang langsung dengan tamu istimewa yang pastinya bisa menjawab pertanyaan Sobat UNJ mengenai Penmaba UNJ. Nah, mau tahu nih kira-kira narasumber kita pada hari ini siapa? Langsung saja yuk kita sapa narasumber kita pada hari ini. Halo Bapak. Halo. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Sehat Mbak Farah juga. Alhamdulillah saya sehat. Iya. Oh iya Pak, biasanya nih ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Betul. Makanya biar lebih mengalir, kemudian biar lebih seru juga nih Pak diskusi kita mengenai Penmaba UNJ, mungkin Bapak bisa perkenalan dulu kepada Sobat UNJ yang lagi nonton. Baik, terima kasih Mbak Farah. Iya Pak. Saya Agung Pramono, saya sebagai Kepala Admisi UNJ. Apa itu admisi? Admisi itu unit yang ditugaskan oleh UNJ khusus untuk melaksanakan seleksi mahasiswa baru dari jenjang diploma sampai doktor ya. Jadi D4 sekarang saat ini mulainya sarjana terapan, S1, S2, S3 mau, yaitu admisi itu di situ tugasnya. Jadi kalau teman-teman Sobat UNJ ingin mendaftar ke UNJ ya, baik itu untuk jalur diploma maupun sampai pasca sarjana nanti di-handle-nya oleh Bapak dari pihak admisi UNJ. Betul. Iya. Sebagai pengantar nih Pak, mungkin kita bisa memulai dengan pertanyaan yang sangat umum. Kira-kira nih, apa sih Pak sebenarnya Penmaba UNJ itu? Ya, Penmaba UNJ itu seleksi bagi mahasiswa jenjang sarjana ya, khususnya dengan diploma 4 saat ini sarjana terapan disebutnya, itu seleksi yang dikelola khusus oleh UNJ sendiri, jadi tidak dengan PTN lain seperti hanya UTBK yang memang kita menginduk ke LTMPT, terus SNMPTN juga induk LPT, terus ya dulu ada tapi sekarang sudah tidak ada, itu gabungan dari beberapa paguyuban PTN. Kalau UNJ seleksi Penmaba mandiri itu ya hanya UNJ saja mendaftar untuk UNJ dan dilaksanakan oleh UNJ untuk masyarakat UNJ. Gitu. Oke, baik, jadi lebih independen ya Pak ya. Betul. Nah, kalau misalnya ternyata Penmaba ini adalah proses rekrutmen atau proses masuknya mahasiswa baru. Nah, kemudian apa sih yang membedakan antara Penmaba UNJ dengan jalur-jalur sebelumnya, yaitu SNMPTN dan UTBK SBPTN? Ya, kalau dari sistem mekanisme ya, yang pertama kalau SNMPTN kan pakai jalur raport. Mereka diusulkan oleh sekolah untuk dikirim ke LTMPT, LTMPT baru dikirim ke UNJ untuk diseleksi oleh UNJ. Kalau UTBK, mereka menggunakan tes yang menggunakan komputer, peserta datang ke UNJ atau ke lokasi lain yang memang sudah ditetapkan di mana dia ujian untuk melakukan seleksi bersama dengan PTN-PTN lain. Kalau Penmaba UNJ dilakukan oleh UNJ sendiri, mekanismenya adalah mereka tes secara daring dari rumah masing-masing. Jadi kan mereka tidak perlu kemana-mana, yang penting sudah daftar, punya kartu peserta, pada saat hari H ujian silahkan untuk ujian. Bahkan kita juga melaksanakan uji coba, biasanya 2 hari sebelumnya untuk mereka mencoba aplikasi, sehingga pada saat hari H tidak gagap gitu ya dengan aplikasi. Pak. Jadi harus dikenalkan terlebih dahulu ya Pak. Jadi istilahnya ujiannya tes tertulis, sebetulnya mirip dengan UTBK, tetapi bedanya mereka di rumah masing-masing saja karena kondisinya jika kita tidak memungkinkan, masih ya pertimbangan pandemi dan lain sebagainya. Iya, betul sekali Pak. Nah, kalau misalnya ternyata Penmaba ini kurang lebih mirip lah dengan UTBK. Nah, apakah bisa nih Pak menggunakan sertifikat atau skor UTBK untuk dilampirkan di Penmaba UNJ? Ya, kalau Penmaba UNJ itu murni tes dari UNJ saja. Sehingga teman-teman yang kebetulan kemarin belum sempat UTBK jangan ragu, karena kami tidak menggunakan skor UTBK dalam
melaksanakan seleksi ini, mereka benar-benar hanya diseleksi dari nilai tes yang diikuti di UNC. Bukan menjadi syarat bahwa nilai UTBK itu syarat dan tidak menjadi pertimbangan juga itu dalam seleksi ini. Jadi kalau misalnya Sobat UNJ kemarin ada yang kurang persiapan ketika UTBK atau SBMPTN, maka diberikan kesempatan lagi untuk belajar lagi, kemudian diujikan lagi ya Pak ya, dan nanti untuk tesnya dihandle 100% oleh pihak UNJ. Baik, terkait dengan pendaftaran penmaba UNJ nih, kira-kira persyaratannya apa aja nih Pak? Ya, kalau persyaratan SMA atau sederajat, boleh paket C juga. Mereka paling terlambat 3 tahun terakhir ya, artinya 2022, 2021, dan 2020 lulusannya sama seperti UTBK kalau yang ini. Terus prodi-prodi yang seni dan olahraga, mereka memang wajib untuk mengunggah video berkaitan dengan keterampilan yang mereka miliki. Jadi kalau misalnya olahraga itu ada panduan juga video apa yang harus diupload. Kalau seni rupa misalkan gambar gitu ya, itu ada di web kami semua. Terus khusus yang MIPA, mohon maaf ini yang khusus MIPA itu artinya matematika, fisika, kimia, biologi, itu rumpun itu tuh mereka mensyaratkan SMA-nya hanya IPA. Ini yang enggak ya. Terus prodi-prodi ya kalau SMK bisa, tapi yang linear, contohnya misalkan ilmu komputer ya, SMK-nya itu SMK bidang kaitannya dengan jaringan, programmer gitulah, namanya rekayasa perangkat lunak. Begitupun di Fakultas Teknik, di Fakultas Teknik itu ada prodi-prodi yang mensyaratkan dia hanya SMA IPA, contohnya teknik mesin, sipil gitulah, elektro. SMK juga boleh, yang penting linear dengan bidang S1 yang akan dituju. Gitu sih Mbak. Syarat-syarat lain saya kira tidak. Yang penting satu lagi tambahnya adalah bisa untuk memenuhi kompetensi yang disyaratkan. Jadi misalnya, mohon maaf ya, artinya olahraga dan lain-lain yang memang mensyaratkan mungkin dalam segi fisik dan lain-lain tidak bisa, contohnya mungkin buta warna walaupun tidak total ya, parsial itu kalau kimia itu kan menyulitkan. Nah, itu aja sih sebetulnya. Bukan tidak boleh, tapi artinya justru akan menyulitkan peserta ketika dia masuk ke prodi tersebut ketika nanti kuliah. Betul, memang ada pertimbangan lain untuk prodi-prodi tertentu ya Bapak ya. Oke, terkait dengan kelompok ujian yang ada. Ini di penmaba kelompok ujiannya ada apa aja Pak? Ya, jadi kelompok ujian ada 3, IPA, kelompok saintek ya kalau di UTBK, IPS atau soshum, sosial humaniora, dan campuran. Campuran itu ya mereka bisa memilih kelompok IPA maupun IPS. Jadi sama dengan UTBK prosesnya kelompoknya. Nah, kalau materi ujiannya ya kalau kata dengan IPA ya kami akan membedakan secara umum 4 materinya. Ada skolastik, tes potensi skolastik, tes kemampuan bahasa itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tes kemampuan IPA itu matematika, fisika, kimia, biologi. Kalau yang IPA, kalau yang IPS itu ada kelompok IPS itu ada sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi. Jadi itu materi-materi tes yang akan diikuti oleh peserta. Bagaimana dengan kelompok yang campuran itu? Nah, kalau campuran semuanya diambil. Jadi pagi, jadi mekanisme ujiannya pagi itu IPA duluan, tes IPA itu semua kelompok IPA, peserta IPA dan IPC ikut semua. Setelah itu masuk ke skolastik, semua peserta IPA, IPS, IPC. Bahasa itu juga semua peserta IPA, IPS, IPC, dan terakhir IPC itu hanya untuk IPS itu untuk IPS dan IPC. Yang IPA udah pulang gitu. Baik. Berarti mekanismenya seperti itu ya Pak? Ya, gitu. Kemudian terkait dengan biaya pendaftaran ujiannya nih Pak, mungkin bisa dijelaskan? Biaya pendaftaran itu basic awalnya 300.000. Itu untuk IPA dan IPS. Jadi mereka diberi kesempatan memilih 2 program studi. Kalau IPC tambah 1 program studi, biayanya menjadi 450.000. Nah, kalau program studinya memilih olahraga, itu setiap satu prodi keterampilan yang memerlukan keterampilan olahraga atau seni itu satu prodinya 150.000 tambahannya. Iya, jadi memang kalau misalkan ada anak yang kebetulan ya ilmu keolahragaan itu walaupun dia olahraga tapi IPA, terus dia mengambil lagi satu seni rupa, terus satu lagi seni musik, itu tiga-tiganya itu butuh keterampilan berbeda-beda. Maka ini kena casnya di keterampilan sendiri sudah 150 kali 3, 450.000. Tambah dia kelompok IPC 450.000, berarti 900.000 gitu. Ya, hitungannya seperti itu. Jadi kalau untuk prodi-prodi yang memerlukan keterampilan itu ada tambahan. Prodi-prodi ada tambahan, kemudian yang memerlukan portofolio juga ya Pak portofolio itu. Baik. Nah, kemudian kalau misalnya sudah clear nih Pak terkait dengan biaya pendaftaran, kemudian mekanisme pendaftarannya seperti apa? Ya, jadi peserta pastinya buat akun dulu ya, buat akun, memilih prodi. Kalau buat prodi sudah
fix itu, mereka suruh bayar dulu ke mana, ke bank yang terkait, sudah ada bukti tagihan, mereka masuk lagi login untuk mengisi biodata. Biodata termasuk di rapot, macam-macam lah, termasuk terakhir adalah foto. Nah, kalau udah foto, cetak kartu peserta, maka itu keluar nomor peserta. Sudah fix itu kalau seperti itu. Dan kalau sudah seperti itu nggak bisa diganti tuh prodi pilihannya. Oh iya, iya, betul, Pak. Karena datanya sudah masuk sudah ke sistem masuk, web ya. iya. Baik. Oke, kemudian itu sebelumnya kita sudah membicarakan terkait dengan uang pendaftaran ujiannya. Iya. Kemudian nih pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh calon mahasiswa baru seputar jalur Penmaba. Kira-kira ada nggak sih Pak uang pangkal jika masuk lewat jalur mandiri? Iya, UNJ itu uang pangkal dikenal dengan sumbangan pengembangan universitas ya, atau SPU. SPU itu diberikan secara sukarela, artinya UNJ memberikan pilihan dari mulai 0 rupiah, artinya 0 rupiah itu ya kalau emang nggak mampu nggak usah ngasih gitu ya, sampai tingkat tertingginya tidak terbatas. Ada tapi memang angkanya itu pengelompokannya ada, jadi mulai dari 0 rupiah, terus ada yang langsung lompat ke 1,2, ada yang langsung lompat ke 5 juta tergantung prodi yang dipilih. Tetapi yang perlu kami garisbawahi, SPU itu tidak menentukan kelulusan. Sekali lagi, ini tidak masuk. Jadi jangan berpikir kalau sumbangannya gede itu keterima atau semuanya kecil nggak keterima, enggak. Kalau di UNJ enggak begitu. SPU tidak menentukan kelulusan. Karena faktor penentunya adalah nilai hasil ujian. Iya, hanya nilai saja dan bukan nilai UTBK maupun nilai rapot, nilai ujian saja. Oke, seperti itu. Nah, kemudian jika lewat masuk Penmaba nih Pak, masuk Penmaba ke UNJ, kemudian dinyatakan lolos sebagai calon mahasiswa baru, apakah calon mahasiswa ini bisa mengajukan KIP kuliah atau KJMU untuk keberlanjutan studinya di katanya? Jadi kalau KIPK ya, kami satu-satu. Kalau KIPK itu kan salah satu syarat yang terpenting itu dia harus masuk ke dalam database jaring pengaman sosial Kemensos. Itu kan, jadi kalau dia tidak punya nomor apa saya lupa itu di WR3 di kantor, bahwa penerima KIPK itu wajib ada di dalam daftar itu. Kalau dia sudah ada di situ dan dia sudah terdaftar sebagai peserta KIPK, ternyata belum diterima di SBMPTN, belum diterima di SNMPTN dan diterima di UNJ jalur mandiri, prinsipnya bisa untuk mendapatkan KIPK dengan syarat, artinya gini, diusulkan oleh WR3 kebetulan kuotanya belum penuh. Jadi kan setiap PTN kan punya kuota KIPK. Misalkan kata UNJ 700 tahun ini. Dari SNMPTN, SBMPTN sudah 500, berarti masih ada 200 lagi. Belum terpenuhi lah, karena kan semua tergantung nilai juga kan. Iya, betul, Pak. Tidak semua orang KIPK itu pasti terima. Kalau nilainya nggak bagus ya juga nggak terima. Dari SNMPTN, SBMPTN ternyata masih ada sisa kosong ya, kita masuk. Sayangnya kalau kuotanya sudah penuh dari SNMPTN, ya mau nggak mau kan, karena ini jalur terakhir ya, dia otomatis KIPK-nya menjadi sedikit itu aja, tapi prinsipnya bisa. Kaitan dengan KJMU juga sama, bahwa kalau KJMU kan persyaratan dari Pemda DKI ya, bahwa sepanjang mereka penerima KJP, Kartu Jakarta Pintar, dan dia diterima PTN, maka daftar atau surat bukti keterangan dia diterima dilampirkan ke DKI. Proses semua kan DKI yang menentukan. Kami mengusulkan jadi semua peserta yang diterima jalur mandiri pun sepanjang dia peserta KJP itu bisa kami usulkan ke Pemprov DKI. Tinggal Pemprov DKI yang menentukan apakah dia diterima atau tidak KJMU-nya. Oke, gitu. Seperti itu. Iya. Jadi walaupun lolosnya lewat jalur mandiri, bisa. tapi tetap semua bisa memiliki kesempatan yang sama, KIPK maupun KJMU. Oke, baik. Nah, karena jalur Penmaba ini merupakan jalur terakhir ya Pak ya, penerimaan mahasiswa baru di UNJ. Boleh dikasih tahu sedikit mungkin bocorannya Pak tentang jumlah pendaftar yang saat ini sudah terdata untuk Penmaba tahun 2022? Iya, per sore ini, per siang tadi itu 15.447, itu sekitar pukul 13. Penutupannya itu memang di web kami awal tertulis tanggal 1 ya, 1 Juli. Tapi tadi diputuskan Pak Rektor dimundurkan sampai tanggal 8 Juli. Jadi teman-teman yang masih timang-timang gitu dan mungkin kemarin belum sempat membuka, silakan untuk bisa mendaftar sampai tanggal 8 Juli. Oke, berarti ada perpanjangan waktu lagi ya Pak? Ada, sampai tanggal 8 Juli. Kemudian terkait dengan untuk uang pendaftarannya, persyaratannya, kelompok ujian dan lain-lain sudah cukup jelas Pak. Insya Allah. Nah, yang kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak, ini cukup banyak yang menanyakan. Silakan. Terkait dengan fakultas dan juga prodi yang diminati di UNJ. Betul. Kalau teman-teman mendaftar saat yang paling diminati adalah ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi, terus kedua manajemen, yang ketiga psikologi. Itu tiga terbesar. Tapi kalau bawahnya lagi ada juga PGSD, walaupun memang ini peminatnya jadi setahun ke tahun yang cukup banyak. Satu lagi yang jadi
prodi baru tapi trennya banyak bisnis digital. Oh iya. Ya, itu bisnis digital itu fakultas ekonomi, prodi baru tapi nyodok ke atas ya. Itu hampir semua karena UNJ itu banyak basisnya IPS ya, Iya, itu 5 besar itu hampir semua IPS. Iya. Untuk yang IPA, Saintek yang tertinggi paling banyak peminatnya adalah sistem dan teknologi informasi. Oh, seperti itu. Sistem dan teknologi informasi, kedua ilmu komputer, yang ketiga pendidikan informatika sama teknik mesin S1. Oke, itu untuk jenjang S1. S1. Bagaimana dengan D4 nih? Ya, Prodi yang baru saja upgrade. betul, ini prodi yang upgrade dari D3 ya. Iya. Tertinggi saat ini hubungan masyarakat dan komunikasi digital. Ini cukup menakjubkan ya, karena begitu berubah ke sarjana terapan dan ada tanda komunikasi digital, Iya. peminatnya naik ini Mbak. Jadi lumayan ini. Ya keketatannya akhirnya menjadi naik. Cuman memang kalau di sarjana terapan ini kan kuotanya itu 100% dari jalur mandiri, sehingga memang peluang diterima juga pasti lebih besar ya, karena 100% hanya ambil dari jalur mandiri ini. Kalau yang S1 kan dia hanya sisa 30%. Iya, betul. Jadi persaingan dengan 2.500-an saat ini yang mendaftar di komunikasi, sedangkan yang diterima cuman mungkin 30-an lah ya. Itu kan bisa dibayangkan keketatannya dibandingkan dengan yang D4 100% dari sini gitu. Oke, baik, seperti itu. Iya. Kemudian Pak, mungkin menjelang pertanyaan terakhir, Iya. bisa dijelaskan terkait timeline dari penerimaan Penmaba UNJ? Iya, jadi kan tanggal 8 penutupan pendaftaran ya. Nanti teman-teman yang sudah mendaftar diberi kesempatan untuk membayar pendaftaran itu 3 hari setelah dia membuat akun. Jadi misalkan tanggal 8 pendaftaran tutup ya, tapi pembayaran sampai tanggal 11. Karena kita biasanya seperti itu. Jangan lupa tanggal 14 ada uji coba aplikasi tanggal 14. Terus tanggal 16 baru ujian yang beneran gitu ya. Nanti pengumumannya tanggal 23 kalau saya tidak salah. 23 Juli insya Allah sudah pengumuman. Nah, setelah itu baru ini yang membedakan dengan jalur lain, jalur Penmaba mandiri ya di tempat lain. Kalau di UNJ Penmaba mandirinya pun uang kuliahnya menyesuaikan pendapatan orang tuanya. Oh, begitu. Jadi Iya. tidak dipatok ya, Pak? Tidak. Jadi mereka setelah lulus tanggal 23 diumumkan, mereka diberi kesempatan mengunggah data ekonomi orang tua, pendapatan, kepemilikan tanah, kepemilikan mobil dan lain-lain tanggungan untuk menentukan berapa besar UKT yang akan dia terima. Oh, begitu. Jadi, Iya. karena biasanya kan kalau prinsipnya kalau misalnya masuknya lewat jalur mandiri, biasanya UKT golongan atas ya, Iya, Pak ya, iya. langsung di atas 10 juta biasanya Iya. untuk PTN-PTN lain. Iya. Tapi kalau UNJ tidak menerapkan seperti itu. Sama seperti jalur Rasana maupun SBMPTN yang tetap mengunggah data ekonomi untuk ditentukan berapa kekuatan orang tua membayar UKT-nya. Oke, jadi semuanya sama rata ya, Sama, Pak? sama Mau dari dengan- SNMPTN, Sama, SBM, iya, maupun UTB, sama. Penmaba, semuanya harus lewat si UKAT dulu. Iya, si terlebih UKAT dulu. Oke, Iya. baik. Iya. Mungkin menjelang pertanyaan terakhir nih, Pak. Pertanyaan terakhir, kira-kira ada nggak nih, Pak, pesan Bapak untuk calon mahasiswa baru atau calon pendaftar di Penmaba Iya. UNJ tahun 2022? Ada pesan yang pertama yang pasti jangan telat mendaftar, Iya. ya kan? Kalau Betul. telat kan udah nggak bisa lagi. Iya. Yang kedua pesan moral saya, ujian Penmaba mandiri UNJ itu dilakukan di rumah. Artinya tidak diawasi oleh kami. Tapi ada satu yang paling mengawasi kita semua ya, Tuhan. Iya, betul, Pak. Jadi kami berkomitmen mencoba membuat kejujuran itu menjadi hal paling utama, sehingga menjadi bagian UNJ itu boleh menjadi impian, tetapi kehidupan di alam akhirat itu menjadi tujuan terakhir. Betul. Sehingga jangan sampai hanya karena pingin masuk PTN menghalalkan segala cara. Iya, itu nggak Ya. bisa ya, Pak. Nggak Iya. bisa membohongi hati nurani. Iya, janganlah nanti nggak berkah nanti Iya, kuliahnya betul. gitu kira-kira Mbak. Oke, baik. Iya. Jadi itu saja Bapak pesannya. Insya Allah itu aja. Oke, baik. Terima kasih Bapak Makasih, Pak Agung Mbak. dari pihak admisi UNJ, Sama-sama. selaku Ketua Admisi. Iya. Nah, bagaimana nih Sobat UNJ? Semakin paham dan juga semakin terjawab kan pertanyaan teman-teman terkait Penmaba UNJ. Untuk informasi lebih lanjut, kira-kira bisa menghubungi laman website apa nih Pak? Ya, baik. Kalau laman websitenya cuma satu ya. Iya. www atau www.penmaba.unj.ac.id. Udah Oke. itu aja, nggak ada yang lain. Oke, teman-teman bisa catat ya di www.penmaba.unj.ac.id. Kemudian Iya. kalau misalnya nanti ada kendala nih Pak, Iya. kira-kira kita harus menghubungi siapa? Telegram saja, ada di Telegram kami di
di website itu ada t.me/admisi UNJ. Oke, iya, baik. ada. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Ya. Nah, untuk Sobat UNJ, jangan sampai ketinggalan timeline-nya. Jangan lupa juga untuk mendaftarkan diri kamu di Penmaba UNJ. Dan semoga beruntung dan jadilah bagian dari Universitas Negeri Jakarta. Sampai jumpa.